Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulida dengan NIM akhir 289 akan mempresentasikan tentang penilaian tata kelola menggunakan kopi 2019 di PT Sumitomo Wiring System Indonesia atau disingkat SBI. Nah, di sini profil perusahaannya. PT Sumitomo Wiring System Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada produksi komponen kelistrikan otomotif termasuk wiring harness atau rangkaian kabel, konektor, dan produk terkait lainnya. PT Sumitomo Wiring System Indonesia memfokuskan perusahaannya pada inovasi dengan tujuan menjadi mitra tak tergantikan dalam industri mobilitas melalui pengembangan teknologi wiring harness dan produk terkait lainnya. Masuk ke analisis faktor desain. Nah, faktor desain pertama, Sumitomo dengan nilai yang paling tinggi yaitu innovation dan differentiation. Kenapa? Karena inovasi adalah nilai inti yang sangat penting bagi PT Sumitomo. Nah, penilaian ini menekankan bahwa inovasi dan diferensiasi merupakan prioritas utama perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan berkomitmen untuk terus menciptakan produk orisinal dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lalu selanjutnya analisis faktor desain yang kedua. Di sini dengan nilai yang paling tinggi ada EQ01 yaitu Portfolio of Competitive Product and Service. Karena perusahaan sangat mengutamakan portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Bagi perusahaan yang berfokus pada produksi komponen otomotif, produk yang kompetitif menjadi kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di pasar yang kompetitif. Lalu ada EQ08, yaitu efisiensi operasional adalah kunci dalam mendukung inovasi produk dan menjaga biaya tetap kompetitif, sehingga perusahaan sangat menekankan pengoptimalan proses. Dan ada EQ13, yaitu Product and Business Innovation, yaitu inovasi produk dan bisnis menjadi prioritas utama, karena sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan teknologi dan kreativitas produk itu. Selanjutnya yaitu faktor desain 5, ada high, high dengan 33% dan normal 67%. Lalu selanjutnya ada faktor desain 6, yang persenan high yaitu 25%, normalnya 75%, dan tentu saja low-nya 0%. Selanjutnya analisis faktor desain 7. Di sini kami memilih support karena sistem trouble monitoring berfungsi sebagai sistem pendukung utama dalam menangani masalah teknis yang muncul di berbagai departemen. Selanjutnya faktor desain 8. Di sini kami memilih insourced full 100%. Karena sistem IT perusahaan sepenuhnya di-insource, yang berarti seluruh pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem dilakukan oleh tim IS internal. Nah, pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki fleksibilitas dan menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan bisnis, mempercepat respon terhadap perubahan atau masalah teknis, serta memastikan standar keamanan dan kepatuhan yang tinggi. Selanjutnya lanjut ke faktor desain 9, kami memilih DevOps full 100% karena DevOps dipilih sebagai pendekatan utama dalam implementasi IT karena integrasinya yang kuat antara pengembangan dan operasional, yang memungkinkan tim IT untuk bekerjasama dengan lebih baik dalam proses pengembangan dan pemeliharaan sistem. Lanjut ke desain faktor 10, ada first move 80%, follower 20%, lalu slow adapternya 0, karena perusahaan mengutamakan adopsi teknologi terbaru secepat mungkin setelah memperoleh informasi yang cukup. Nah, lanjut ke penentuan domain audit. Nah, lalu kelompok kami memilih 8 domain. Ada ya ini 8. Oke. Nah, lalu selanjutnya saya sendiri memilih menjelaskan domain APO 02 ini. Nah, APO 02 yang pertama ada APO 02.01. Yang pertama, develop and maintain an understanding of the external environment of the enterprise. Saya memilih ada ya karena PT Sumitomo beroperasi sebagai bagian dari perusahaan multinasional Jepang yang melayani pasar lokal dan Asia Tenggara. Lalu ada yang kedua, develop and maintain an understanding of the current way of working. Saya pilih ya karena PT Sumitomo juga mengembangkan sistem informasi secara internal dengan pendekatan DevOps. Lalu yang develop and maintain an understanding of future enterprise direction. Ada juga karena PT Sumitomo memiliki visi untuk menjadi mitra tak tergantikan dalam industri mobilitas melalui pengembangan teknologi wiring harness. Yang empat, identify key stakeholder and obtain insight. Ada, ya, karena dalam sistem trouble monitoring, perusahaan telah menunjukkan identifikasi pemangku kepentingan, termasuk PIC dan supervisor IS. Lanjut ke APO 02, ini yang pertama, develop a baseline of current business. Ada, karena PT Sumitomo telah mengembangkan sistem informasi secara internal melalui Departemen Informasi Sistem. Lalu yang kedua ada access digital maturity across different dimension. Itu ada juga karena menggunakan pendekatan DevOps untuk mengembangkan sistem informasi yang mencerminkan kemampuan kepemimpinan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi dan pendekatan inovatif. Lalu APO 02 dan 03 ini juga ada semua ya, ya semua. Nah, di APO 02 04 ini
Saya mengidentifikasi tidak, karena yang pertama yang all gaps and change require, tidak ada tidak ada yang menunjukkan bahwa PT Sumitomo secara eksplisit mengidentifikasi celah gaps dan perubahan yang dibutuhkan untuk mewujudkan target lingkungan kerja atau sistem tertentu. Lalu ada yang kedua, describe high level change in enterprise architecture. Itu juga tidak ada karena PT Sumitomo lebih menekankan pada penelitian sistem yang ada dan tidak menyebutkan perubahan signifikan pada arsitektur bisnis, informasi, data, aplikasi, atau teknologi. Yang ketiga juga tidak ada karena PT Sumitomo memilih fokus lebih pada implementasi sistem yang sudah ada dan praktik DevOps. Yang keempat, tidak ada karena tidak ada bukti bahwa perusahaan secara eksplisit mempertimbangkan nilai perubahan potensial atau dampaknya jika perubahan tersebut tidak direlasikan. Yang kelima, tidak ada karena fokus perusahaan sekarang lebih pada pengelolaan dan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan operasional saat ini. Nah, APO 205 ini juga tidak ya. Yang pertama ini karena strategi IT yang dijelaskan lebih difokuskan pada pengelolaan sistem yang ada. Lalu yang kedua karena tidak menyebutkan keberadaan peta jalan yang mendetail untuk mencapai tujuan strategi IT. Lalu yang selanjutnya ini karena PT Sumitomo tampaknya fokus pada pengembangan internal sistem tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Lalu yang selanjutnya tidak juga karena tidak ada referensi dalam penjelasan tentang pengembangan tindakan menjadi program atau proyek dengan tujuan atau hasil yang jelas. Selanjutnya yang ini juga tidak karena tidak ada dijelaskan bahwa PT Sumitomo mengidentifikasi ketergantungan, tumpang tindih atau sinergi antar proyek maupun memprioritaskan proyek dalam yang selanjutnya yang finalis roadmap. Ini juga tidak ada karena PT Sumitomo tidak memiliki peta jalan yang difinalisasi, termasuk penjadwalan relatif atau identifikasi ketergantungan antar proyek. Selanjutnya ini juga tidak karena tidak ada penjelasan adanya penunjukan peran khusus seperti Chief Digital Officer atau peran serupa. Lalu yang selanjutnya juga tidak karena penjelasan tidak mencakup proses untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan formal dari beberapa pemangku kepentingan terkait rencana strategis atau transformasi digital. Nah, yang selanjutnya ini juga tidak karena tidak ada PT Sumitomo tidak ada penjelasan bahwa PT Sumitomo telah mentranslasikan tujuan strategis menjadi hasil yang terstruktur dengan metrik atau target tertentu. Halnya ada APO 0206, ini juga tidak semua ya. Yang pertama karena PT Sumitomo tidak mengembangkan rencana komunikasi formal yang mencakup pesan, audiens target, mekanisme komunikasi, dan jadwal. Lalu yang selanjutnya ini karena tidak ada dijelaskan adanya penggunaan paket komunikasi yang dirancang secara formal untuk mendukung penyampaian pesan secara efektif. Karena sistem komunikasi PT Sumitomo terbatas pada pelaporan dan penyelesaian masalah teknis oleh IT support. Lalu yang selanjutnya ini juga tidak, karena tidak ada indikasi bahwa perusahaan mengembangkan atau memaintenance jaringan untuk mendukung strategi I dan T secara formal. Yang selanjutnya juga tidak, karena perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk mendapatkan umpan balik dan memperbarui rencana komunikasinya. Karena pendekatan perusahaan lebih bersifat reaktif dalam menyelesaikan masalah teknis tanpa rencana komunikasi formal yang terus diperbarui. Nah, ini hasilnya. Pada domain APO 02, disimpulkan bahwa prosesnya telah mencapai level 2 pada skala yang kapabilitas. Nah, berarti yang pertama, level 2 karena proses telah dikelola dan dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Lalu, semua aktivitas pada level 1 dan level 2 telah diselesaikan dengan tingkat pencapaian 100%. Selanjutnya, pada level 3, terdapat progres sebesar 18%. Nah, namun, belum memenuhi seluruh persyaratan untuk naik ke level tersebut, sehingga domain APO 02 dikategorikan memiliki kapabilitas yang dikelola secara konsisten, tetapi belum terukur secara penuh untuk proses yang lebih maju. Rekomendasi untuk APO 02, nah untuk meningkatkan kapabilitasnya, yang pertama ada identifikasi gap pada level 3, yaitu tinjau persyaratan yang belum terpenuhi pada level 3, identifikasi aktivitas, proses atau dokumentasi yang masih kurang atau perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua ada standarisasi proses dan dokumentasi. Di level 3 membutuhkan proses yang terdokumentasi dan distandarisasi dengan baik. Nah, pastikan prosedur yang ada tidak hanya diterapkan secara konsisten, tetapi juga terdokumentasi dalam format yang dapat diaudit. Lalu yang ketiga ada tingkatkan pengukuran dan kontrol proses, yaitu implementasikan mekanisme pengukuran dan pengawasan yang lebih terstruktur seperti menetapkan key performance indicator yang relevan dan memastikan data operasional dianalisis untuk mengukur efektivitas proses. Lalu domain yang saya pilih yang kedua yaitu domain APO 08. Yang pertama, identify business stakeholder. Ini saya pilih ya, karena pada sistem trouble monitoring terdapat PIC dari setiap departemen yang terlibat dalam pelaporan masalah teknis. Lalu yang kedua dan kedua ini saya pilih tidak ada, karena meskipun perusahaan fokus pada efisiensi operasional, tidak ada indikasi bahwa PT Sumitomo secara sistematis mengkaji arah perusahaan saat ini. Masalah yang dihadapi atau keselarasan antara tujuan strategis dan arsitektur perusahaan secara keseluruhan. Nah, fokus utama pada maintenance sistem yang ada, bukan perencanaan strategis yang lebih luas. Lalu yang ketiga juga tidak, karena PT Sumitomo tidak mengindikasikan adanya pemahaman yang mendalam tentang lingkungan bisnis saat ini. Keempat, ya,
Saya pilih ya, ada karena sistem trouble monitoring yang ada di perusahaan menunjukkan pemantauan terhadap proses bisnis dan aktivitas terkait, khususnya dalam menangani kendala teknis yang mempengaruhi operasional perusahaan. Yang kelima, tidak, karena meskipun ada sistem untuk menangani laporan masalah, tidak dijelaskan secara eksplisit. Yang keenam juga tidak, karena PT Sumitomo tidak menjelaskan adanya informasi yang menunjukkan adanya klarifikasi terhadap ekspektasi bisnis untuk layanan dan solusi yang didukung I&T. Yang ketujuh juga tidak, karena PT Sumitomo tidak menjelaskan memiliki kesepakatan formal antara Departemen IT dan bisnis mengenai ekspektasi dan cara pengukurannya. Lanjut ke Apollo 8.02, ini juga tidak ya, bisa semua. Yang pertama ini karena peran IT di PT Sumitomo lebih berfokus pada mendukung operasional dan menyelesaikan masalah teknis yang dilaporkan melalui sistem problem monitoring. Yang kedua karena PT Sumitomo tidak terlibat dalam inisiatif besar baru atau memberikan kontribusi strategis seperti pengembangan bisnis case, perancangan solusi, atau manajemen portofolio dan program. Lanjut ke Apollo 8.03. Yang pertama ini tidak, karena PT Sumitomo tidak mengelola hubungan secara formal melalui penunjukan relationship manager untuk setiap unit bisnis. Yang kedua juga tidak, karena hubungan antara IT dan unit bisnis lebih difokuskan pada penyelesaian masalah teknis. Yang ketiga ini ya ada karena prosedur eskalasi terlibat dalam sistem trouble monitoring, di mana PIC melaporkan masalah kepada supervisor IS yang kemudian mencatat dan meneruskannya kepada IT support. Nah, namun ini terbatas pada masalah teknis, bukan hubungan strategis. Selanjutnya ini tidak, karena perusahaan tidak menunjukkan bahwa keputusan penting disetujui oleh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab secara strategis. Lalu yang kelima ini juga tidak, karena perusahaan tidak menunjukkan tentang perencanaan interaksi formal atau jadwal yang didasarkan pada tujuan bersama antara IT dan unit bisnis. Lanjut ke Apollo 8.04. Yang pertama tidak, karena PT Sumitomo tidak secara aktif mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan aktivitas perubahan atau transisi seperti rencana proyek, kebijakan rilis, atau kesadaran pelatihan. Fokus IT-nya lebih pada mendukung sistem operasional yang ada. Yang kedua ini, ya ada karena sistem problem monitoring di PT Sumitomo mencakup prosedur eskalasi hierarkis, di mana masalah teknis dilaporkan oleh PIC kepada supervisor IS, yang kemudian diteruskan pada IT support. Selanjutnya yang ketiga ini juga tidak, karena IT perusahaan tidak memiliki tanggung jawab atau kepemilikan atau tanggapan terhadap peristiwa besar yang dapat mempengaruhi hubungan dengan unit bisnis secara strategis. Yang selanjutnya ini yang terakhir juga tidak, karena perusahaan tidak memainten rencana komunikasi menyeluruh terkait penyampaian layanan, status nilai yang diberikan, atau risiko yang teridentifikasi. Karena komunikasi dalam perusahaan terutama terjadi dalam konteks penyesuaian masalah teknis secara operasional. Selanjutnya Apollo 8.05, yang pertama juga tidak, karena perusahaan tidak menyebutkan analisis kepuasan pelanggan atau penyedia layanan. Fokus fokus perusahaan lebih pada penanganan masalah teknis melalui sistem problem monitoring, tanpa penekanan pada pengukuran kepuasan formal atau pelaporan terkait. Lalu yang kedua ini juga tidak, karena perusahaan tidak menggunakan pendekatan kolaboratif secara formal untuk mengidentifikasi, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan inisiatif perbaikan. Perusahaan lebih berfokus pada efisiensi operasional dan penyelesaian masalah teknis melalui sistem yang ada. Nah, ini yang terakhir, ya, saya pilih ya, karena ada sistem trouble monitoring menunjukkan bahwa perusahaan memiliki proses untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis. Nah, meskipun fokus utamanya pada tingkat operasional, upaya ini mendukung perbaikan berkelanjutan dalam layanan terkait dan I&T dengan mencatat akar penyebab masalah dan solusi untuk arsip dan analisis lebih lanjut. Nah, ini dari data tadi didapatkan tabel ini, yang berdasarkan tabel tersebut untuk domain Apollo 8 dapat diberi kesimpulan yaitu tercapainya level 1 karena domain Apollo 8 memiliki proses yang telah dilakukan, namun belum sepenuhnya dikelola atau didokumentasikan dengan baik. Aktivitas pada level ini mencakup pelaksanaan tugas dasar tanpa adanya pengelolaan formal. Lalu yang kedua ada pencapaian aktivitas. Di level 1, aktivitas tercapai sebesar 43. Nah, di level 2 juga penyampaiannya juga 43%. Namun, belum cukup untuk mencapai level 2 secara keseluruhannya. Lalu ada kondisi proses, yaitu pada level 1, proses berjalan secara ad hoc, tanpa prosedur yang terdokumentasi atau standar yang jelas. Tidak ada bukti sistematis untuk menunjukkan manajemen atau pengendalian yang baik. Nah, jadi, domain Apo 08 berarti di level 1 dengan aktivitas dasar yang telah mencapai partially as shift, namun untuk naik ke level 2, perlu dilakukan peningkatan dalam manajemen standarisasi dan dokumentasi proses. Nah, rekomendasi yang dapat dilakukan untuk Apo 08, yaitu perlu dilakukan langkah-langkah yang berfokus pada standarisasi dan dokumentasi proses. Proses yang telah berjalan perlu didokumentasikan secara formal dengan prosedur yang jelas dan dapat diikuti oleh seluruh pihak terkait. Nah, selain itu, implementasi pengukuran dan kontrol yang lebih terstruktur akan membantu memastikan konsistensi dan efektivitas proses. Pelatihan dan penguatan kompetensi tim juga diperlukan agar seluruh aktivitas dapat dikelola dengan lebih terorganisir, memenuhi standar yang ditetapkan, nah, lalu siap untuk memenuhi persyaratan naik level 2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 25 menit coy. Iya ya.